Salam untuk Anda, kembali lagi dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan kupas tuntas satu bagian penting nih dari proses negosiasi atau mediasi yang seringkali rumit. Kita merujuk pada kutipan dari buku Secrets of Power Negotiation. Fokus kita hari ini adalah tahap yang disebut pertemuan pribadi pertama atau first private meeting. Jadi misi kita apa? Ya? Kita mau coba bongkar kenapa sih buku ini bilang pertemuan terpisah ini krusial banget buat mecahin kebuntuan. Tepat sekali. Mediasi itu kan memang ada langkah-langkahnya ya, nggak bisa asal duduk bareng aja. Setelah kontak awal itu, buku Secrets of Power Negotiating ini menekankan banget pentingnya mediator segera masuk ke pertemuan pribadi, terpisah ya, dengan masing-masing pihak. Ini bukan sekedar basa-basi, tapi langkah taktis yang penting di awal. Oke, ini menarik nih. Jadi bukan formalitas biasa ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di pertemuan pribadi pertama ini? Dan apa ya rahasia kekuatannya gitu menurut buku ini? Kenapa dianggap krusial banget? Jadi gini, intinya ini adalah sesi, ya 1 lawan 1, antara Anda dengan mediator. Terus nanti ada sesi terpisah lagi, antara pihak lawan dengan mediator juga. Buku ini menyoroti soal kerahasiaan, harus absolut di tahap ini. Tujuannya, ya buat menciptakan semacam zona aman gitu loh. Jadi Anda bisa bebas ngomongin semuanya, keluhan, mungkin ada data yang disembunyikan, rasa takut, tujuan sebenarnya, tanpa perlu khawatir didengar lawan. Ini penting banget buat bangun rapor, ya hubungan saling percaya dengan mediator. Menurut buku ini, rapor itu aset utamanya mediator loh. Jadi fokusnya lebih ke membangun trusting ya, lewat kerahasiaan total itu. Buku ini ada singgung nggak sih gimana caranya mediator menyeimbangkan peran ini? Maksudnya, jadi pendengar rahasia, tapi di saat yang sama harus tetap kelihatan netral di mata kedua pihak. Ada strategi khusus gitu yang disorot. Pertanyaan bagus itu. Buku ini kayaknya menyiratkan kalau netralitas itu dijaga bukan dengan pasif ya, tapi justru dengan aktif mendengarkan. Mendengarkan secara mendalam kedua sisi, tapi ya itu tadi, secara terpisah. Mediator pakai pertemuan ini buat memahami akar masalahnya, kepentingan yang tersembunyi, hidden interest istilahnya, bukan cuma posisi yang kelihatan di permukaan aja. Di sini juga biasanya mediator mulai menegaskan lagi ekspektasi penting. Kalau mau berhasil, ya proses ini butuh kompromi. Jadi sambil bangun trust, mediator itu juga mulai menguji fleksibilitas masing-masing pihak. Ini poin kunci loh dalam power negotiating itu. Paham. Jadi bukan sekedar dengerin curhat ya, tapi lebih kayak langkah investigasi awal yang strategis gitu, buat memahami peta kekuatan, kelemahan masing-masing, sambil ya itu tadi, menetapkan aturan main soal kompromi. Terus bagaimana nih pemahaman tentang dinamika ini yang digambarkan buku ini sebagai langkah power, bisa relevan buat Anda pendengar kita, mungkin di luar konteks mediasi formal gitu. Oh, sangat relevan. Prinsip intinya kan seperti yang ditekankan buku negosiasi ini, ya soal kekuatan informasi dan pemahaman perspektif lawan secara utuh sebelum kita masuk ke tawar-menawar yang terbuka. Dalam konflik sehari-hari, entah itu di kantor atau urusan personal, menerapkan prinsip ruang dengar terpisah ini, mungkin ya dengan bicara 4 mata dulu, itu bisa banget kasih Anda keuntungan strategis. Jadi Anda paham dulu nih, apa sih yang sebenarnya diinginkan pihak lain sebelum Anda keluarin kartu Anda. Ini soal validasi, tapi juga sekaligus kayak intelijen gitu ya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan utama dari perspektif Secrets of Power Negotiating ini ya, pertemuan pribadi pertama ini bukan sekedar sesi curhat, tapi lebih ke langkah strategis yang fundamental untuk membaca situasi, membangun fondasi kepercayaan ke mediator, dan secara halus mengelola ekspektasi soal kompromi, sebelum masuk ke fase negosiasi yang lebih terbuka. Kira-kira gitu ya intisarinya? Persis seperti itu. Buku tersebut melihatnya ya sebagai fondasi bangunan negosiasi. Tanpa pemahaman mendalam dan report yang dibangun di sini, upaya resolusi selanjutnya itu bakal jauh lebih susah. Mediator jadi kehilangan pegangan strategisnya kalau tahap ini katakanlah dilewati atau nggak dimaksimalkan buat gali informasi kunci.
Ini menarik sih. Jadi ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan di rumah. Dalam konflik yang mungkin lagi Anda hadapi, bisa nggak ya Anda coba adopsi strategi pertemuan terpisah ala buku ini? Menciptakan momen empat mata gitu, untuk benar-benar menggali dan memahami apa sih kepentingan terdalam pihak lain, sebelum Anda mulai beradu argumen atau nawarin solusi. Sesuatu untuk dicoba mungkin ya. Sampai jumpa di kupasan sumber Anda berikutnya.